Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ish, sosok iki salah sing jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Nah, kalau kemarin tuh modul 6 ya kita udah belajar TCP UDP. Untuk modul 7 ini kita soket programming ya. Jadi kita bakal nyoba bikin aplikasi sederhana pakai Python yang aplikasinya itu running di jaringan cuy. Kalau normalnya kan kita punya aplikasi kan dia dari Windows kan, dia bentuk exe kan. Nah nanti kita bakal nyoba bikin aplikasi yang jalannya itu di jaringan cuy. Nah jadi program ini umumnya tuh ada dua ya, client server. Satu ini ada client, satu lagi jadi server. Si server ini dia tugasnya itu melayani ya cuy. Anggaplah server ini kayak server LMS, sedangkan client ini ya laptopnya kita gitu. Jadi seandainya kita mau nugas sebagai klien ya tinggal ngakses ke si LMS-nya aja gitu atau migrasinya aja gitu. Nah masing-masing sistem ini antara klien dan server ini dia ada di dua sistem yang berbeda cuy biasanya ya. Ya yang klien ini kan ada di laptopnya aku kan, yang server ini ya, yang ada di Gracias Bandung yang anggaplah ya. Nah oke. Nah jadi ini sebelum membuat aplikasi ya kita harus menentukan nih aplikasi kita nih mau dijalanin pakai menggunakan protokol TCP atau UDP ya, kayak yang udah kita pelajari sebelumnya. TCP ini punya karakteristik sendiri, baru juga UDP punya karakteristik sendiri ya. Nah untuk TCP dia itu berorientasi pada koneksi, menyediakan aliran yang andal cuy. Dalam arti saat TCP ini lebih andal ya, dia seandainya datanya gagal terkirim, si penerima itu dapat info kalau datanya atau paketnya gagal dikirim. Nah sedangkan UDP ini dia lebih cepat tapi dia tidak memiliki koneksi ya, tanpa jaminan tentang pengiriman. Jadi seandainya pengirim paket, si penerima ini paketnya nggak sampai ya, si pengirim dia nggak peduli, dia udah ngerasa ngirim, yang nerima juga dia nggak tahu kalau mau ada paket yang datang gitu. Jadi sebelum ngirim data tuh dia si pengirimnya tuh nggak ngabarin dulu gitu. Si yang TCP ini anggaplah kayak si TCP itu mau ngirim barang ke UDP ya, kayak penerima aku mau ngirim barang ya. Nah terus si penerima balas oke, si TCP ini bakal ngirim paketnya gitu. Nah si yang UDP ini si pengirim ini mau ngirim paket tapi nggak ngabarin si penerima. Jadi seandainya paketnya hilang, si penerima nggak tahu apa-apa gitu karena dia nggak mengekspektasikan suatu paket gitu ya. Jadinya si UDP ini lebih cepat ya, karena sebelum ngirim dia nggak perlu minta konfirmasi dulu ke penerima, dia langsung ngirim aja gitu cuy. Nah selanjutnya kita perlu memperhatikan terkait penggunaan portnya ya. Kita harus hati-hati menggunakan port yang terkenal. Port terkenal ini maksudnya itu kayak common port ya cuy. Anggaplah kayak port web server tuh port 80, port HTTPS port 443. Jadi seandainya servernya kita udah ada Apache, terus kita bikin web server lagi pakai Python gitu, anggaplah yang running di port 80, dia pasti bakal tabrakan ya. Jadi si web server yang kedua itu nggak bakal bisa running. Jadi bukan berarti ada dua web server yang nyala gitu terus nanti si dua web server ini bakal ngehandle secara bersamaan, nggak bisa kayak gitu ya. Yang nyala duluan bakal yang dapat port 80 gitu. Nah nanti kita untuk aplikasinya sederhananya tuh kayak gini ya. Jadi si klien ini bakal memberikan inputan ke keyboard melalui keyboard, nge-input teks apapun itu. Nanti teks apapun itunya dikirim ke server, terus si server ini menerima datanya dan ngerubah karakter jadi huruf besar. Jadi klien ini ngirim pesan, anggaplah gini, aku sayang kamu gitu ya. Nah nanti si klien ini ngirim ke server, si server ini nge-convert aku sayang kamu ini jadi huruf kapital semua kayak gini. Nanti dibalikin lagi ke si klien gitu cuy. Jadi ini aplikasi sederhananya tuh cuma buat ngekonversi
teks lowercase jadi uppercase ya cuy. Nah, ini ada gambarannya. Jadi kayak tadi ya, server ini dia bakal nyala terlebih dahulu. Server ini nyala, terus klien ini kita nyalakan ya. Kita nyalakan klien, terus si klien ini mengetik karakter aku sayang kamu pakai huruf kecil semua. Terus si aku sayang kamu itu dikirim ke server. Si server menerima, terus si server nge-convert jadi huruf kapital semua. Terus dibalikin lagi ke klien, terus selesai, koneksinya ditutup gitu. Nah, kalau kita perhatikan di bagian server sini, di bagian server ini itu nggak ada close-nya ya. Jadi si server ini dia bakal running terus menerus gitu cuy. Yang namanya server tuh emang harusnya nyala terus ya. Anggaplah ya kayak server LMS gitu atau server Yggdrasil gitu ya. Kan nggak mungkin kan ada layanan atau server tapi pas user mau ngakses ternyata nggak bisa dibuka karena servernya mati gitu. Nah, jadi kita bakal bikin dua file Python. Yang pertama ini UDP client, yang pertama ini client PY, yang kedua jelas server PY ya. Oke, ini coba tak jelasin. Di sini udah ada beberapa nih, ada 9 baris. Ada 9 baris. Kita coba tak bacain, tak jelasin baris per barisnya. Jadi ini pertama kita nge-import socket ya pakai library Python, terus kita nge-set hostname si server dan portnya si server ya. Jadi port ini kayak pintu cuy. Jadi trafficnya atau paketnya harus dikirim ke pintu yang mana, ternyata pintu ke 12.000 gitu. Jadi hostname-nya ini bisa 1 tapi server portnya ini bisa banyak. Anggaplah kayak alamat kosnya kamu cuy. Alamat kosnya kamu dan temenmu kan sama kan, tetanggamu yang kamar sebelah kan, alamatnya kan sama kan, cuma mungkin nomor kamarnya itu yang berbeda gitu. Nah, selain menggunakan alamat IP, kita juga bisa pakai host. Contoh host itu kayak gini nih, syspoly.edu, nanti bakal ditranslate sama si DNS. Jadi sebenarnya si klien itu ngirimnya tetap ke IP ya, bukan ke string teks kayak gini. Nah, terus di sini ada client socket. Dia AFINet ini menunjukkan bahwa jaringannya itu pakai versi 4. Terus sockdigram ini menunjukkan kalau dia pakai socket UDP. Nah, terus dia ada variable message, dia input menerima inputan apapun itu ya, tapi di sini dia mintanya itu lowercase sentence. Nah, setelah user berhasil memasukkan inputan ke Python-nya dia, nanti si selanjutnya tuh inputan yang tadi dimasukin user tuh bakal di encode cuy. Sebelum dikirim dia bakal di encode terlebih dahulu, yang awalnya string jadi tipe byte gitu. Nah, terus dia dikirim ke server name dan server port yang sudah disetting di sini. Jadi udah mulai mengirim nih. Nah, setelah dikirim, selanjutnya si klien ini dia sudah siap menerima balasan. Oke, terus nah seandainya sudah menerima, dia langsung di code ya, karena tadi dia ngirimnya bentuknya byte, terus dibalikin sama si server masih bentuknya byte, dia dibalikin lagi ke string gitu, terus selesai. Nah, untuk dari sisi servernya di sini kurang lebih sama, ada beberapa baris doang. Kita sama kayak tadi ya, kita pakai port 12.000. Jadi karena si kliennya itu mau ngirim ke port 12.000, kita harus ngeset juga nih aplikasinya kita itu ada di port 12.000. Jadi jangan sampai si penerima ini, si server ini dia alamatnya di port 12.000 tapi yang ngirim itu ke port 11.000, itu jelas nggak bakal sampai ya teman-teman. Nah, terus karena dia server jadi dia langsung siap menerima ya. Nah, seandainya dia sudah menerima suatu pesan dari pengirim, dia bakal nge-decode-nya terlebih dahulu, karena tadi si pengirim dia ngirimnya tuh bentuknya byte, karena byte ini gak ada huruf kecil huruf besar kan, karena kita mau mengkapitalisasi suatu huruf kan. Nah, karena byte ini gak ada huruf besar huruf kecil, jadi dia decode terlebih dahulu agar jadi string. Nah, setelah dia jadi string, dia baru buat kapitalisasinya gitu cuy. Nah, setelah itu dia ngirim pesan yang tadi udah di kapitalisasi, tapi dia sebelum ngirim dia di encode lagi cuy. Jadi dibalikin ke bentuk byte terlebih dahulu, terus dikirim ke client address yang tadi request.
Oke deh kayak gitu doang cuy. Kalau aku coba buka server, kalau kamu mau nyoba bisa pakai Python yang ada di Windows ya. Dulu kan kita pas pertemuan pertama, kan udah nginstal Python kan. Nah itu sebenarnya dipakai buat modul kayak gini cuy. Oke, ini aku coba cek di nah ini aku udah ada file servernya. Siapa anjing? Siapa anjing naik Mio merah? Nah, di sini dia udah listen di port 12.000 ya. Dia kayak gini codingannya sama persis kayak yang di modul. Nah, oke, aku coba jalanin. Tapi sebelum jalanin aku coba cek alamat IP si servernya dulu. Jadi sebelum ngirim ya kita harus tahu ya alamat penerimanya terlebih dahulu. Untuk konteks ini alamat penerimanya itu si server ya. Alamatnya itu 172.16.0.105. Aku coba copy terus aku coba jalanin Pythonnya. Nah, si server ini udah ready, dia udah siap menerima pesan yang akan dikapitalisasi. Ini aku coba masuk ke komputer klien. Nah di sini aku udah ada codingan yang kliennya gini ya. Nah server name-nya ini kita isi ke alamat IP si lawannya, ke IP servernya 105. Oke, kalau aku coba kerjain Python klien PY terus gini ya. Nah terus setelah aku masukin aku sayang kamu key, si server ini dia balikin dari server aku sayang kamu key tapi huruf kapital semua gitu cuy gambarannya. Udah sih cuma kayak gitu sih. Oh sama satu lagi, jadi kalau di modul sini tadi kan kita udah dibahas kan sebenarnya tuh server name ini enggak harus diisi IP, kita juga bisa ngisi host name atau host server ya. Jadi anggaplah si klien ini yang awalnya server name gini tak ubah jadi case gini. Nah terus kalau aku coba bentar. Kalau aku coba ping ke alamat IP yang tadi kan masih dia dapat balasan ya. Tapi kalau aku coba ping ke Keize, dia nggak tahu nih alamat si Keize ini berapa. Kita perlu ngeset di etc host. Jadi dia tahu kalau host Keize itu alamat IP-nya 172.16.015.105. Oke, kalau aku coba ping Keize lagi, sekarang dia udah tahu nih, dia dapat balasan dari 105 alias dari VM yang ada di sini. Oke, begitu juga kalau yang klien ini nih, yang awalnya kan tadi kan server name-nya di IP kan ya cuy. Nah, sekarang aku jadiin teks kayak gini. Kalau aku coba Python klien lagi, nah dia tetap normal ya. Tapi seandainya aku coba bikin klien lagi, tapi server name-nya Keize-nya 2, sedangkan di etc hostnya kita belum ada Keize-nya 2, aku coba Python client, dia bakal error karena address server itu enggak diketahui. Begitu juga seandainya server name-nya benar tapi portnya salah, tuh dia koneksinya ditolak gitu cuy. Jadi untuk server yang harus benar, begitu juga portnya harus benar. Kalau seandainya port yang di sini udah benar, tapi seandainya yang di IP server portnya diganti ya, contoh ya nano server sini kita ganti jadi 12.001. Ups. Oke, terus aku coba jalanin Python server, terus Python client. Nah dia tetap error ya karena portnya nggak ada. Kita perlu nge-update port sesuai yang ada di tadi, jadi 12.001. Kalau aku coba jalanin Python client PY, dia udah bisa gitu teman-teman. Ini untuk yang UDP ya, dia yang SourceDiagram. Nah di bawahnya tuh sebenarnya ada yang TCP server, jadi bakal pakai program sama tapi pakai protokol TCP ya. Kalau tadi tuh SourceDiagram, yang di TCP ini pakainya SourceStream gitu, cuma beda di situ doang. Nah
kalau di sini itu dilihat, jadi sebelum klien ini ngirim pesan, dia tuh handshake dulu, sebelumnya tuh handshake dulu, jadi memastikan kalau si server ini ada gitu, si server ini siap menerima gitu. Kurang lebih gitu sih teman-teman. Codingannya itu sama, fungsinya sama, cuma beda di soketnya doang. Udah selesai untuk modul 7. Nggak perlu ngikutin, nggak masalah sih, soalnya nggak ada di TP dan jurnal juga. Ada pertanyaan gak nih? Oke, lanjut, mungkin kita presensi kali ya. Kita coba presensi. Modul 7 itu oh, oke sih bener. Sesuatu bisa hadir KB kayak gini ceritanya Kang. Rito Ismail. Torik. Raka. Hadir. Maulana. Hadir. Wisnu. Hadir. Oke. Aryo. Tegar. Hadir. Tini. Fahri. Hadir. Didik. Hadir. Brian. Hadir. Nabila. Hadir. Afrizal. Hadir. Afrizal. Hadir. Satrio. Hadir. Haifa. Fadila. Nih konsepnya hemat kuota atau gimana nih Joy? Lutfiana. Hadir. Karia. Hadir Kak. Aksandio. Hiskia. Fajar. Afif. Hadir. Rojak. Hadir, Mas. Oke, sik. Mau ke ana sing izin tahlilan, Bos. Rakha. Alah cote, ora tahlilan apa pime iki konsepe? Oke, Wajar hadir, Kak. siapa di? Hadir. Aksandio. Deni. Aryo. Taurik. Woi. Atau orang sih suaranya? Nah, beke. Nih. Hah, di Deni mana? Oke ye kok. Aryo, tenah AR Gamers mesti nemu nah. Raka, Torik dan Aksandio. Aryo hadir, Kang. Hah? Aryo hadir, wis. Torik karo Aksandio, Ju. Laka apa ki wong loro? Sing maki-maki bae udune nyatane Oke, kita sakitkan sing sijine kita izinkan bosku. Tenah swayahe bos. Jurnalnya jangan lupa ya teman-teman, untuk jurnal sudah keluar di jurnal udah keluar ya, yang yang ini silakan dikerjakan. Deadline-nya malam ini jam 23.59, kumpulin di LMS dan Google Form. Jadi kumpulin di dua tempat yang berbeda. Oke, sidor ya bar maghrib Superman.
Selek. Record kayak kok. Gowes. Aja ngomong bahasa Indonesia kok, record kok gie kok. Masih tak bubar di situ gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan infoin aja di grup. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.